Tapi tidak bagi Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang terus melangsungkan lebaran bersama para karyawan dengan banyak memberi. Bisa jadi karena tahun ini berkahnya melimpah hingga nggak habis-habis meski dibagi-bagi ke orang banyak. Lebaran Idul Fitri sudah berlalu, para pemudik sudah kembali lagi ke ibu kota. Tapi tidak bagi Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang terus melangsungkan lebaran bersama para karyawan dengan banyak memberi. Bisa jadi karena tahun ini berkahnya melimpah hingga nggak habis-habis meski dibagi-bagi ke orang banyak. Setelah sebelumnya bagi-bagi THR dan hadiah lebaran untuk keluarga besar dan sahabat dekat, teranyar baik Lesti maupun Bilar kembali menggelontorkan THR dan hadiah lebaran untuk karyawannya hingga semua asistennya yang di rumah. Uniknya hadiah itu diberikan berdasarkan kategori layaknya ajang awards. Kita menggelar kegiatan untuk memberikan apresiasi terhadap karyawan-karyawan tertentu. Bukan ini sebagai bentuk membandingkan, namun ini sebagai motivasi ya. Kita masuk ke kategori pertama ya, untuk karyawan terrajin dulu. Ini sebagai karyawan terrajin pada tahun ini di Leslar. Selamat untuk Nova. Bukan tanpa alasan kategori ini dibuat, lantaran Bilar ingin mengapresiasi kinerja para karyawannya. Dan kocaknya, ada kategori yang memang dibuat secara dadakan oleh Bilar. Karyawan terimprovement season ini jatuh kepada kategori anak asuh terbaik nomor 2 sama untuk tersisa sama ibaratnya anak asuh terbaik nomor 1. Selamat untuk Dan puncaknya adalah selain uang, gawai pintar canggih dan sepeda motor disiapkan Bilar dan akan diberikan kepada karyawan yang masuk kategori. Kira-kira siapa ya yang dapat hadiah ponsel boba keluaran baru dan sepeda motor? untuk pemenang kategori tersebut jatuh kepada baiknya untuk maju aja. Karyawan tersedia kapan aja ya, mungkin kalian sudah bisa menekan-nekan, sudah bisa merubah nama yang akan saya sebut Pak Ferry Fernandez. Thank you. Tim wrestler terbaik yang berhak mendapatkan motor Honda PCX. Dan pemenangnya untuk hari utama mendapatkan 1 unit Honda PCX. Dan yang berhak mendapatkan hadiah tersebut jatuh kepada selamat untuk Pak Firman. Selain itu, Lesti dan Bilar juga tengah dirundung bahagia lantaran keduanya bisa mewujudkan impian Abang L untuk ketemu langsung Rizky Ridho yang merupakan idolanya. Bilar kemarin secara khusus mengajak Abang L nonton bola final FIFA Series demi bisa bertemu Rizky Ridho. Teriakan histeris Abang L dari tribun penonton itu akhirnya mampu membuat Rizky Ridho menghampiri. Katanya dia udah bosan ketemu sama Rizky Bilar, jadi dia pengen foto sama Rizky Ridho katanya. Karena memang dia senang, dia juga senang. Kita nggak pernah memaksakan anak. Tapi karena memang abangnya pada dasarnya senang bola, ya udah kita ajakin. Bahkan abang udah kenal beberapa pemain timnas Indonesia, kayak tadi ada Etam. Ada siapa lagi pemain timnas bang? Pemain timnas siapa lagi?
Oke. Yang gini siapa yang gini? Yang gini? Oh, oleh. Ada nggak siapa ditanya mau yang nggak siapa kemarin? Bukan ke tempat Apa ngasih kipas? Hah? Ah, ngasih mainan. Happy birthday, Syarif. Sania Marwa mungkin masih merasakan bahagia setelah akhirnya bisa bertemu dan merayakan ulang tahun anak sulungnya, Syarif Muhammad Fajri, yang genap berusia 13 tahun pada 25 Maret lalu di rumah mantan suami Antala Riksya. Sebagai ibu yang sudah 9 tahun tinggal terpisah dari anak-anaknya, momen tersebut tentu jadi momen yang paling indah sekaligus dirindukan Sania. Dia senang banget ya Mbak, speechless banget ya aku. Speechless banget ya aku, jujur masih nyerna banget ya, karena kan Mbak, teman-teman media nih benar-benar aku baru keluar nih, langsung kita ketemu, jadi aku masih mencerna apa yang terjadi. Mau nangis juga kayak belum bisa karena masih memproses gitu. Tadi alhamdulillah aku diterima dengan baik oleh papanya anak-anak, terus juga kadonya diterima dengan baik, kuenya dan balon-balonnya bisa ngucapin langsung. Di tahun ke-9 setelah 8 tahun setiap ulang tahun gak pernah bisa ngucapin langsung, dan aku mau ucapin terima kasih juga untuk bapaknya anak-anak. Kau datang kembali. Sania tentu sangat berterima kasih kepada Atalarik karena sudah mengizinkan masuk ke rumah untuk mengucapkan ulang tahun dan memberikan kado langsung kepada Syarif. Namun cerita berbeda justru diungkapkan Atalarik. Mantan suami Sania itu mengaku tak pernah tahu jika ibu dari anak-anaknya itu mau datang. Semua serba tiba-tiba, Sania sudah muncul dan menerobos masuk rumah. Arik pun merasa dijebak. Bersinarlah Aku datang udah tegang banget ya, udah perasaannya udah pasrah aja lah lillahi ta'ala. Alhamdulillah kalau boleh masuk ya rezeki aku bisa ketemu sama anak, kalau nggak boleh yang penting amanat aku semuanya sampai, itu aja. Ya surprise buat saya loh, karena kan dia paham lah, harusnya menjaga perasaan anak-anak dan orang yang di rumah. Jadi situasi itu sebenarnya tidak selamanya juga seharusnya dibenarkan gitu lah, apalagi dia datang sendiri gitu kan ya. Jadi dari kacamata hukumnya sebenarnya nggak patut sih, nggak elok. Karena Sania sudah terlanjur datang, ditambah kondisinya juga masih dalam suasana lebaran, mau tak mau, Arik akhirnya mengizinkan anak-anaknya bertemu dengan ibunya, walaupun sebenarnya ia sangat menyayangkan kedatangan Sania yang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Terus saya masuk ke dalam, udah itu abang, adek itu ada Umi di luar, sambut. Udah saya sambut, saya lepas mereka, saya bebaskan mereka. Yang penting anak-anak perasaannya tenang, saya tidak nunjukin apa yang sebenarnya yang saya rasakan. Itu udah cukup saya rasa. Ya, bukan hanya tak terima, Arik juga tersinggung dengan ucapan Sania yang menyebut pertemuannya kemarin adalah pertemuan pertama Sania dan anak-anaknya. Lantas, bagaimana reaksi Sania mendengar pengakuan Arik ini? Padahal ia berharap pertemuannya dengan anak-anaknya di rumah Arik jadi awal yang baik bagi hubungannya dengan mantan suaminya itu. Jangan dibilang ibunya nggak pernah bertemu anak-anak kayak seolah-olah kemarin pertemuan pertama. Loh itu sebelum libur Idul Fitri aja udah ketemu, udah kasih baju lebaran, kan semua udah ketemuan. Ya mudah-mudahan ini menjadi titik balik ya. Semoga kedepannya bisa semuanya lebih baik, karena pada dasarnya juga aku nggak pernah mau ada konflik-konflik lagi.